Halo guys, kenalin gue Rika Aulia. Ini adalah video podcast perdana dari Beto Film. Pada kali ini, gue akan membawakan tema berkiprah di bidang literasi di era digital. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Pada ngobrol santai dan berbagi cerita kali ini, gue bakalan berbincang dengan salah satu penulis Wattpad yang ceritanya sudah dibaca sebanyak hampir 2 juta kali. Dan narasumbernya udah ada nih di depan gue, Azra Salsabila. Halo Azra. Hai Rika. Apa kabar nih Azra? Baik, alhamdulillah, lu gimana? Alhamdulillah, gue juga baik. Nah, sebelum kita mulai ngobrol nih Azra, boleh dong sapa-sapa penonton dulu yang ada di rumah dan juga para pembaca dari Baper. Boleh dong. Hai semua, salam kenal. Kalau yang udah kenal, ya udah. Terima kasih Azra. Nah, oke guys, gue bakal memperkenalkan Azra secara singkat dulu. Azra ini adalah seorang penulis yang ceritanya berjudul Baper sudah dibaca di Wattpad sebanyak hampir 2 juta kali. Nah, Azra ini juga menulis beberapa cerita yang cerita-cerita lainnya hype juga nih, nggak kalah dengan Baper ya Azra? Ya, alhamdulillah. Nah, boleh dong kasih tahu satu aja judul ceritanya. Jadi selain Baper, yang pengen baca cerita gue yang lain, boleh banget nanti dicek di akun gue. Salah satu judulnya ada yang berjudul Disbari. Itu tuh sedikitnya latar belakang tentang kayak cowok nakal gitu, tentang kisah anak remaja deh intinya. Nah, lu kan aktif nulis di Wattpad ya? Iya. Lu publikasiinnya di Wattpad aja atau di platform lain juga? Kebetulan saat ini masih di Wattpad aja sih. Tapi aktif di Instagram juga ya? Aktif. Jadi kalau di Instagram gue suka nge-share juga tulisan-tulisan gue, entah itu cerita pendek atau kayak kata doang, itu bisa nanti dicek di Instagram gue. Berarti penggalan-penggalan aja. Nah, untuk lengkapnya silakan berkunjung di Wattpad-nya Azra. Ya, apa Azra boleh namanya? Wattpad gue tuh namanya tuh Asal. Mungkin kalau secara mengucapkan susah, nanti ada ya di deskripsi ya ditulis. Ya. Langsung dicek. Nah, kalian kalau penasaran silakan berkunjung aja di Wattpad-nya Azra. Nah, Azra kegiatan sehari-hari ini apa sih Azra sekarang? Sekarang gue kelas 12. Oh, kelas 12. Lu kan sama kelas 12 pasti tahu dong kegiatan kita ngapain sih. Iya. Nyantai ya. Lumayan ya. Ya lumayan. Apalagi kalau sekolah lu udah selesai ya. Kalau sekolah gue belum selesai nih. Kebetulan kemarin gue baru aja kelar ujian praktek. Jadi bakal masih ada 1 ujian lagi. Ujian sekolah? Iya. 1 step lagi. Iya, kalau lu enak nih udah selesai. Enak, gue lagi nyari ya. Iyalah, sama lah. Nah, Azra, kan gue bakal ngobrol-ngobrol nih, nanya-nanya tentang cerita lo yang berjudul Baper. Boleh kan ya? Boleh dong. Nah, pasti kan sebelum menjadi satu cerita yang utuh, yang selesai, perlu ada proses awalnya dong. Pasti sih. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Baper lebih lanjut, gue pengen tahu nih, gimana sih awal-awal lo nulis? Apakah emang lo dulu dari dulu suka nulis? Pak. Jadi diceritain nih, dari dulu gue nulis. Iya dong. Jadi pertama kali gue nulis kayaknya sekitar kelas 5 SD sih, gue udah suka nulis. Jadi kalau dulu tuh zaman-zamannya cerbung gitu jadi kalau cerbung tuh ceritanya nyambung. Kalau di era sekarang mungkin fanfiction ya. Cuma kalau cerbung tuh lebih berpusat kayak cuma dialog aja, tahu kan? Kayak yang cuma dialog doang, jadi narasi itu sedikit. Dan yang gue tulis pada saat itu tuh karena yang tadi gue bilang fanfiction, itu tuh ngambil dari karakter-karakter di salah satu sinetron. Yang pasti lo gak asing sih. Sinetron apa tuh? Kayak sinetron Serigala Vampir gitu, tau kan dulu? Yang darah suci, bukan sih? Iya dong. Ya, geges itu. Iya. Kayak dulu tuh itu tuh idola semua anak remaja nggak sih? Ya, gila. Gue kayak dulu tuh sampai tergila-gila. Temen-temen gue juga banyak kan. Nah, selain sinetron itu, gue juga suka banget sama salah satu serial televisi. Sinetron juga nggak sih sebenarnya? Third series tau gak sih namanya di Kato? Iya, yang Rahel sama Farel. Itu sampai sekarang juga rame bahkan di remake kan. Dan gue juga pernah buat cerbungan dan karakter-karakter itu dari film itu. Itu seru banget sih. Nah, itu kan awal lu nulis novel ya? Nulis cerita lah ya, berawal dari cerbung, terus sekarang beralih ke Wattpad. Sebenarnya udah lama ya Wattpad ya? Dari tahun berapa? Kalau gue sih pertama kali kenal Wattpad udah dari sekitar kelas 7 ya. Dulu tuh kelas 7 tuh tahun 2000 berapa ya? 2017. Ya mungkin ya 17, 16. Ya jadi gue pertama kali kenalin Wattpad nih sama kelas kita karena dia nulis tuh dulu. Gue kebetulan suka baca kan, jadi gue kayak dikasih tahu ada nih aplikasi yang gratis
buat baca apa aja. Udah tuh gue download aplikasinya dan gue dikasih tahu nih kalau dia nulis, gue baca ceritanya dan buat gue ceritanya asik banget. Ternyata dia nggak ngelanjutin dia cuma gantung. Gue nggak tahu alasan pastinya apa, tapi dari situ gue langsung menjelajah ke cerita-cerita lain dan banyak yang seru banget. Ya, gue dulu juga tuh sempat baca-baca. Ya, emang seru sih. Seru banget kan, kayak berbagai genre ada di situ. Dan dulu tuh Wattpad emang hype banget. Hype banget di kelas kalangan kita 7, kelas 8, kelas 9 juga masih hype sih 2019. Bahkan sampai sekarang sih sebenarnya masih hype masih. Karena sih udah gak terlalu Wattpad sih. Terus karena gue udah menjelajah nih ke banyak-banyak cerita dan seru-seru ceritanya, tapi ada beberapa ending yang gue tuh kurang suka. Sebenarnya bukan ending yang nggak bagus ya, tapi karena selera aja nggak sih? Selera aja ya. Jadi kayak aduh endingnya jangan kayak gitu dong. Tapi gue bukan tipikal pembaca yang ketika gue nggak suka sama ceritanya gue bakal komentar marah-marah. Gue bukan pembaca yang kayak gitu sih. Jadi gue milih gimana ya caranya supaya gue bisa mendapetin cerita yang gue suka, yang endingnya tuh sesuai sama jalan pikiran gue, yang semuanya tuh bikin gue puas lah intinya. Maka gue menulis. Maka baper adalah solusinya. Dan menulis adalah jalan ninja ya? Iya betul, menulis jalan ninja gue dari rasa ketidakpuasan akan ending-ending yang gue baca. Nah kalau untuk cerita baper sendiri nih ya, kan tadi lu bilang lu nulis itu ya lu pengen membuat cerita yang endingnya yang lu pengenin. Iya benar. Nah kalau baper ini sendiri apakah emang itu pure keinginan lu, maksudnya kayak ide-idenya lu sendiri, imajinasinya lu sendiri, atau ada referensi dari yang lain, film, buku lain, musik-musik juga mungkin bisa? Iya tentu dong. Selain emang ini imajinasi gue sendiri, gue tuh orangnya suka banget dengerin lagu. Jadi genrenya apa tuh kalau boleh tahu? Kalau gue genre sih nggak menutup diri ya, gue suka semuanya, bahkan dangdut gue juga suka. Jadi kalau lo nanya apa aja gue nggak bisa sebutin. Jadi tergantung situasi. Gue tuh nulis harus banget tau dengerin lagu. Kalau nggak dengerin lagu kayak gue ngerasa nggak ngalir gitu. Kayak lo ngebayangin gak sih film atau drama kalau yang nggak ada iringan musiknya, nggak ada backsoundnya, kayak hampa nggak sih? Gitu ya? Iya, jadi gue nggak bisa nulis kayak tenang gitu, nggak tenang sih maksudnya, tapi tenangnya karena gue sambil dengerin lagu sesuai sama scene-nya. Kalau memang gue lagi nulis adegan sedih ya gue dengerin dong yang mellow-mellow, yang sedih. Kalau lagi yang senang gue cari lagu yang bahagia. Itu tuh butuh support eksternal sih. Iya, jadi tuh kayak buat nambah semangat gue dan bikin imajinasi gue lebih hidup gak sih? Hidup. Jadi kayak gue sambil ngebayangin gimana kalau misalkan cerita gue tuh beneran terjadi, atau misalkan jadi sebuah adegan yang nyata, ada big sound-nya. Jadi gue ngerasa pas gue baca ulang kayak aduh, sama kayak judulnya apa? Baper. Nah kan tiap hal itu punya kesulitannya masing-masing. Benar. Dan menurut gue di penulisan ini juga ada dong hal-hal sulit. Nah menurut lu kesulitan apa sih yang ada ketika lu menyelesaikan atau membuat cerita baper ini? Kesulitan yang menurut gue sangat lumayan rada mengganggu itu kalau gue lagi stuck tuh, kalau misalkan banyak orang-orang yang suka nulis lain pasti udah nggak asing sama istilah yang namanya writer's block. Jadi itu tuh kayak fase dimana kita nulis tapi udah nemuin jalan buntu gitu. Jadi kita kayak aduh bingung mau lanjutinnya gimana gitu. Tapi ngomong-ngomong writer's block, gue agak kurang paham. Itu tuh sebenarnya ceritanya itu udah ada di kepala kita, tapi kita bingung cara menuliskannya, atau emang benar-benar break, gak ada sama sekali referensi, sama sekali gak ada ide, kayak benar-benar hilang gitu. Sebenarnya kalau setiap orang beda-beda nggak sih buat ngadepin masalah atau kesulitan. Sama juga kayak kita ngadepin writer's block. Kalau gue itu tipikal orang yang gue tahu apa yang pengen gue tulis, tapi pas gue tulis tuh kayak aduh nggak banget deh, walaupun gue dengerin lagu nih kayak nggak enak gitu. Gue ngerasa aduh pas gue baca aneh banget, jadi gue milih buat aduh nanti aja deh lanjutnya, gue break dulu daripada gue paksain terus pas gue baca gue ngerasa aneh, jadi gue kayak nggak ada nyawanya. Iya. Dan lo milih untuk menyelesaikan kesulitan lo dulu itu tadi, mood, stuck, setelah itu udah selesai. Kalau misalnya lagi di fase itu kayak sebenarnya tuh writer's block atau kita nge-stuck itu sama kayak lu lagi jenuh untuk mengerjakan sesuatu ya, burn out. Ya misalnya lu menyukai sesuatu nih, tapi pasti ada dong fase kita di mana lagi jenuh dan pasti kita
nggak mungkin maksain buat berada di kegiatan yang kita suka daripada nanti kita malah nggak jelas di situ. Jadi kita pasti nyari hiburan dong, refreshing gitu-gitu sih. Tapi kesulitan itu ngebebanin lu nggak sih? Kalau dibilang ngebebanin sih kayaknya nggak terlalu ya. Yang namanya kesulitan pasti memang ganggu, tapi kalau lu bilang ngebebanin nggak juga, karena yang penting kita tahu cara buat mengolah rasa sulit itu supaya kita bisa ngelaluin gitu nantinya. Dan lu juga emang suka nulis pada dasarnya. Pada dasarnya gue masih suka nulis, jadi justru kalau gue nggak nulis kayak ada yang kurang nih, kayak ada yang kurang. Jadi yaudahlah break dulu. Tapi kalau gue break nulis, misalkan yang mau tanya nih baper ya, misalnya gue lagi nge-stuck di baper nih, itu bukan berarti gue berhenti nulis total, enggak. Kayak baper gue taruh dulu nih, gue sisihin dulu, gue nulis cerita yang lain. Soalnya waktu dulu pas gue lagi nulis baper, gue juga mulai nulis cerita yang lain di Sisbari barengan. Itu Barengan, itu ditulis dari gue zaman SMP juga bareng sama baper. Jadi kayak gue lagi nge-stuck di baper, gue beralih ke Sisbari dan gue nulis di situ. Biasanya tuh kalau misalkan kita lagi nulis sesuatu, mendadak ide tuh muncul buat cerita yang lain gitu loh. Jadi kayak susah fokus di satu gak sih? Bukan kayak gitu sih, maksudnya gini loh, kan misalnya gue lagi jenuh nih sama cerita baper, gue nulis yang Bari kan, pas gue lagi nulis yang di Sisbari, tiba-tiba kayak ada nggak tahu kayak gimana, kayak diinspirasi, oh iya ini nih buat lanjutin nih, buat ngelanjutin baper nih. Iya, rasa excited gue tiba-tiba muncul, kayak nggak tahu, kayak mood aja nggak sih? Kayak mood, kayak tiba-tiba kita ngerasa aduh, kayak semua orang nyebelin, tapi kayak pada suatu ketika tiba-tiba enggak, hilang sendiri. Nah sama kayak gitu sih. Tapi kadang tuh ide kalau dicari nggak ada. Iya benar. Kenapa ya? Kita lagi nggak, lagi kayak lagi malas-malesan, atau kadang kita lagi ngerjain sesuatu. Iya benar. Tiba-tiba ada. Gue juga nggak ngerti kenapa. Dicari nggak ada. Iya, giliran gue emang beneran pengen nulis, kayak aduh, gue tahu nih apa pengen gue tulis. Tapi udah nulis beberapa kata, pas gue baca lagi aneh sih banget kayak gitu, gue hapus tuh. Tapi justru kayak gue lagi nggak pengen nulis, kayak gue lagi main, gue lagi kamar mandi dah, tiba-tiba jadi kayak gitu. Nah, kalau kan tadi lu bilang nggak ngebebanin kan, karena emang lu basicnya suka nulis. Iya. Nah, tapi apakah itu menghambat untuk menyelesaikan cerita baper? Membebani sama menghambat menurut gue sama sih ya. Kalau lu tanya menghambat sih enggak juga, karena kan cuma perlu waktu break aja. Jadi kalau nanti gue udah merasa mood lagi ya gue lanjutin, jadi gak menghambat-hambat banget sih. Lagian kan tujuan gue nulis kan buat melampiaskan perasaan gue lah ibaratnya ya, buat cerita tapi gak langsung sama orang, jadi lewat tulisan aja. Jadi ya gue gak mau membebani diri gue dengan memaksakan diri buat nulis lah, kan gue nulis karena gue pengen, bukan karena disuruh sama orang lain. Oke. Di dalam satu cerita itu kan ada karakter tokoh, ya, dimana itu adalah highlight dari sebuah cerita. Benar banget. Kalau ceritanya hanya narasi kan kurang. Iya dong, nggak mungkin cerita nggak ada tokohnya. Iya kan. Nah, kalau lu sendiri gimana cara lu ngebikin atau menciptakan suatu karakter? Sebenarnya kalau karakter atau tokoh tuh kita bisa buat sesuai kemauan kita sendiri ya. Jadi sifat-sifatnya tuh bisa kita ambil dari mana aja. Misalnya lu nonton film, lu nonton drama atau banyak cerita, dan kayak lu ngeliat karakter yang menurut lu seru, lu bisa buat cerita itu melalui versi lu sendiri. Ini beda ya, bukan plagiat. Jadi kayak lu bercerita menurut lu seru nih, lu pengen membuat karakter yang sifatnya sama tapi ya dengan alur yang berbeda juga bisa. Tapi kalau dari cerita gua ini ya, sifat-sifatnya sih banyak yang ngambil dari gua sih. Kayak karakter asli lu nggak, menurut lu ya, kita ambil contoh tokoh utamanya ya, Anan ya. Gue tuh kan menggambarkan sosok Anan kayak dia tuh tengil, jahil, nyebelin, tukang ngelawak. Lu tengil. Menurut lu gimana? Kan itu kan ceritanya kan ditulis dari zaman SMP ya. Dan gue merasa SMP adalah masa-masa dimana kita tuh puber gak sih? Awal mula puber. Di situ tuh sifat-sifat yang nyebelin kita tuh keluar karena kita belum bisa ngendalin emosi kita dengan benar. Jangankan dulu pas SMP ya, sekarang juga masih kan. Dan di situ gue mau ngakui bahwa gue tengil banget gak sih? Dan gue pengen kayak gimana cara untuk mengubah sifat tengil itu nggak jadi suatu pengertian yang buruk. Maka lahirlah tokoh Anan. Gue pengen ngebuat tokoh Anannya yang dibalik dia tengil, nyebelin, kayak jahil, tapi dia tuh
dia humoris, dia loyal, dia sama orang-orang tuh kayak welcome, dia tuh sama siapa aja temenan. Jadi gue pengen mengubah sesuatu yang pandangan orang buruk tapi sebenarnya enggak juga gitu. Jadi kita nggak bisa buat nilai sesuatu dari satu sudut pandang doang. Oke, Ziza, ini kan menarik ya. Kita udah membahas tentang karakter. Dan tadi lu juga nyebut karakter utama. Nah, boleh gak sih gue nyebut satu karakter lagi? Boleh dong. Dia masuk ke karakter utama kan ya? Masuk lah. Si Adara ya? Iya. Namanya? Iya benar. Nah, Adara. Kan tadi lu bilang kalau Anan itu sebenarnya kurang lebihnya lu lah karakter lu nyatanya. Di dunia nyatanya. Nah, kalau Adara ini apakah ada elunya juga? Ataukah kayak lu ngamati nih kayak sifat-sifat atau perilaku teman-teman atau ya referensi dari film? Sebenarnya kan Anan kan gue bilang kayak dia penggambaran gue tapi versi fiksinya ya. Kalau Adara itu sebenarnya justru dia adalah tokoh yang kalau di realita kayaknya gue bakalan suka sama orang kayak gitu, ngerti gak sih? Sifatnya kan Anan sama Adara tuh kayak air sama minyak gitu loh. Jadi kalau Anan jahil dan segala macamnya, kalau Adara kalem. Dan iya gue selalu suka sama orang yang kalem. Jadi kayak ya walaupun Anan cowok dan gue cewek, ya gue pengen menciptakan karakter yang walaupun beda nih gendernya sama gue, tapi ya gue pengen menuangkan sifat gue di cowok ini, dan si ceweknya ini ya kalem sesuai sama tipe orang yang gue suka gitu sih. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tokoh ya. Oke, kita langsung ke konflik. Iya. Kan cerita lu nih udah dibaca hampir 2 juta. Dan gak mungkin dong pembaca sebanyak itu, tapi feel dari pembacanya ya biasa aja. Nah, menurut gua para pembaca ini juga relate nih. Ya, misalkan dia baca sendiri ya kan. Iya. Ini kayak relate banget nih. Terus kayak di masa-masa itu juga kan, dia juga sedang kasmaran juga kan, karena suka-sukaan. Ya karena memang gue kan nulisnya pas, ya gue sekarang masih remaja sih, maksudnya kan itu pertama kali gue tulis kan masih zaman SMP ya. Terus mungkin yang baca juga ya sekitaran umur remaja berapa sih, jadi mungkin orang-orang merasa kayak sesuai sama yang dialamin karena ya itu sama ceritanya tentang remaja dan relate ya. Nah, mungkin konflik yang bikin pembaca gregetan di buku Baper ini, sebenarnya kenapa orang bisa gregetan, karena biasanya tuh relate gak sih? Kayak lu nonton film atau sinetron, terus kayak lu ngelihat ada salah satu tokoh yang lagi ribut gitu, tapi lu kayak pengen memposisikan diri di dia. Mungkin lu pernah ngalamin kayak lagi di suatu ribut kayak gitu, dan lu sebenarnya pengen ngelawan, tapi justru yang di sinetron malah diem-diem bae gitu kan. Nah, sama kayak itu juga kayak gitu. Jadi gua ngambil konfliknya sih yang ringan-ringan aja ya, kayak hubungan pacaran biasanya kalau berantem ngapain sih? Ya cemburu, salah paham, iya marah-marah nggak jelas gitu kan, ngambek-ngambek. Ya gue ngambil yang konfliknya kayak gitu-gitu aja sih. Mungkin itu yang bikin pembaca relate kan. Apalagi gue tambahin bumbu fiksi nih di sini, jadi pasti orang merasa kayak wow, mungkin nggak sih kalau gue lagi berantem sama pacar gue misalnya bakalan dapet perlakuan yang sama dari pacar gue sama kayak gue gitu sih. Fiksinya dapet, cerita seperti di dunia nyatanya juga dapet ya, dan itu gabungin dalam satu kesatuan di konflik Baper. Nah, kenapa sih namanya Baper? Karena ini mungkin sedikit untuk spoiler gak sih, atau kayak gambarin cerita dikit aja, Mbak? Ya boleh dong. Kenapa gue namain Baper? Karena tokoh utamanya selain Anan kan juga Adara ya. Dia kan kebalikannya Anan ya. Anan tuh tipikal orang yang selain jahil dan tengil, dia juga orangnya belak-belakan. Kayak dia selalu untuk mengutarakan apa yang dia rasain itu pasti dia ngomong. Sementara Adara kebalikannya banget. Dia tipikal orang yang gengsian, dipendem. Jadi sebenarnya dia awalnya nggak suka sama Anan, tapi kayak diikuti terus-terusan, apalagi sifatnya Anan manis banget. Awalnya dia baper dong, tapi dia berusaha untuk menahan perasaan baper itu supaya nggak jadi beneran suka gitu. Kayak sebenarnya baper ini punya kayak quote depannya gitu, apa sih namanya, pokoknya Adara tuh kayak pernah ngomong kalau baper itu
kayak menjatuhkan, menyesatkan, dan kayak bikin dia tuh cuma ke dalam perasaan yang menyakitkan doang. Makanya dia nggak mau sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngendaliin perasaan nggak sih? Iya, apalagi kan cewek kan. Kalau dikasih perhatian dikit tapi berkali-kali Baper, GR. Ini adalah perasaannya Adara. Iya. Nah, kan tadi udah kita bahas juga ya, konflik yang ada di baper ini berdasarkan fiksi juga. Nah, cerita di dunia asli juga, maksudnya ya di dunia nyata juga kan. Nah, apakah kebanyakan dari cerita ini adalah cerita asli tuh? Enggak sih, ke sebagian besar ini fiksi. Tapi kalau untuk menuliskannya, karena kan nulis cerita tuh harus pakai perasaan ya. Nah, itu perasaan pribadi. Perasaan pribadi. Ini harus rada ceritain nggak sih? Tuh cerita aja boleh lah. Jadi baper tuh bisa lahir karena dulu SMP gue pernah kayak pikir orang gitu, cinta monyet lah. Siapa tuh? Nanti kalau off cam kayaknya gue dikasih tau sih. Jadi kayak gue suka sama orang nih, tapi gue nggak berani bilang. Sebenarnya bukan karena gue takut, karena hubungannya tuh udah lumayan akrab gitu. Jadi kan kayak kalau naksir sama temen gimana sih? Takutnya merusak hubungan. Merusak nggak sih? Jadi kayak takut canggung, jadi gue milih buat diam. Cuma perasaan kalau dipendam tuh susah gak sih? Jadi gue mikir nih, gimana ya caranya supaya perasaan gue bisa tervalidasi, tapi tanpa harus melibatkan dia nih yang gue sukain. Maka nulis adalah jalan ninja. Nah, oke, Azra, ini kita ada di akhir pembahasan. Kan tadi kita udah cerita ya, tadi lu udah cerita juga gimana proses awal nulis novel, untuk cerita baper itu sendiri, hingga kesulitan-kesulitan, terus membuat karakter tokoh dan konflik-konflik. Nah, ini yang pengen gue tanya ini. Kan tadi lu bilang lu pengen nulis cerita yang endingnya yang lu mau, yang sesuai sama lu. Nah, kalau untuk di baper ini nih, menurut lu ending seperti apa sih yang membuat pembaca itu puas? Sebenarnya seperti yang kita tahu, siapa sih yang gak suka happy ending? Cerita pasti orang semua suka happy ending dong. Cuma kalau gua gimana nulis ending di baper ini, gua kayaknya gak bisa menetapkan secara mutlak deh apakah cerita ini bakalan happy atau sad. Karena kan kalau ending tuh balik lagi perkara point of view masing-masing gak sih? Kayak lu pernah gak baca cerita yang menurut orang tuh sebenarnya tuh happy buat mereka, tapi buat lu enggak. Kayak kita gak puas aja. Dan daripada nanti gue bilang baper happy ending kok, tapi ternyata menurut kalian enggak, jadi baik gue bilang ya penting ending sih. Beda kepala, beda pop. Ya beda ini. Jadi, tapi kalau gue bisa bilang endingnya terus sih. Kalau pengen tahu gimana sih? Kalau pengen tahu beli aja bukunya, karena bukunya bakalan naik cetak di Gramedia. Untuk informasi lebih lanjut nanti bakalan ada di description box. Ya. Oke, Azra, thank you banget udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng di Birku Film. Terima kasih juga udah tadi kita ngulik-ngulik sedikit ya tentang buku-buku baper. Semoga banyak juga pembacanya di live, yang pembaca di Wattpad juga beli juga. Jadi semoga sukses selalu untuk kedepannya, Azra ya. Makasih banget ini udah diajak ke sini, udah ngobrol-ngobrol. Ini pertama kalinya kayak gini, jadi kayak sorry aja ya kalau misalnya rada masih kikuk dan jawabannya mungkin kedengeran canggung dan kurang kalau bahasa kita ya. Jadi ya gitu sih. Pasti. Oke guys, sekian dari ngobrol santai dan berbagi cerita pada kali ini. Semoga kalian suka dengan pembahasan kita. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dadah.